Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang apa yang dia pikirkan tentangmu hari ini, tanggal 14 Agustus 2023. Ya, dianya siapa? Boleh kalian fokuskan siapa orangnya dan kalian sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dia, apa yang dia pikirkan tentangmu hari ini. So many things remind me of you. I feel you leave me behind. Ya, jadi banyak hal yang selalu mengingatkan aku tentang kamu gitu ya. Entah gini, mungkin kalian ini pernah berjalan-jalan ke suatu tempat berdua, atau mungkin ada tempat yang membuat kalian itu menjadi tempat kenangan kalian berdua, terus tiba-tiba dia lagi pergi kerja ternyata sering lewat tempat itu gitu ya, jadi sering keinget kamu, atau mungkin ada makanan atau minuman yang kamu suka, terus tiba-tiba pas dia lagi makan dia ngeliat orang yang sorry kalau berisik ya. Uh, ada orang tuh yang mesen minuman yang sama kayak yang kamu suka, terus keinget kamu. Banyak hal ya yang tiba-tiba tuh mengingatkan dia tentang kamu gitu ya. Aku merasakan bahwa kamu kayaknya udah ninggalin aku deh gitu ya. Entah di sini siapa duluan yang meninggalkan atau yang ditinggalkan. Intinya di sini dia melihat bahwa kamu itu udah pergi jauh dari dia, udah pergi dari dia, kayak udah nggak mau peduli sama dia, udah udah punya jarak yang cukup jauh gitu ya. Dan I want to feel that way again. Oh, dia masih pengen loh uh, merasakan perasaan dimana saat kalian masih bersama lagi, masih bersama waktu itu gitu ya. Apa tuh perasaannya ya, mas? Merasa perasaan cinta, gairah, um, apa ya, bahagia. Nah, semua itu pengen dia rasain lagi bersama kamu. Jadi aku rasa dia pengen dia balikan lagi. Ya, I'm so attracted to you. Aku masih tertarik sama kamu, aku masih passionnya sama kamu, aku masih cinta sama kamu, aku masih bergairah sama kamu ya. Bahkan secara seksual pun dia masih bergairah sama kamu. I wish I could share my good news with you. Jadi mungkin akhir-akhir ini atau selama kalian berpisah tuh dia sering mendapatkan berita-berita baik, dan saat dia dapat berita-berita baik tuh ya, dia selalu keinget kamu dan pengen deh aku ceritain itu ke kamu. Mungkin saat dia mendapatkan hasil dari berita baik itu, saat dia berjuang untuk mendapatkan hal-hal baik ini, itu ada campur tangan dari kamu, atau mungkin ada support dari kamu. Dulu waktu mungkin kalian masih bersama, kamu itu sering support dia, sering ngebantuin dia kayak gitu ya. Dan saat kalian berpisah, kemudian dia mendapatkan hasil dari perjuangan dia selama ini, dia keinget kamu. Oh, aku nggak mungkin bisa berhasil mendapatkan berita baik ini tanpa dukungan kamu dulu ya. Aku pengen deh nyeritain apa yang selama ini aku dapet, sekarang yang aku dapet itu ke kamu gitu. Karena dulu mungkin kamu ini support aku, kamu selalu ngedukung aku, kamu selalu ada di sisi aku, kamu selalu membuat aku berpikir positif kayak gitu ya. Atau mungkin secara finansial kamu dukung dia gitu ya, jadi dia selalu kepikiran kamu, pengen ngasih berita ke kamu ya. Ada niatan dia ingin mengesahkan hubungan kalian menjadi suatu pernikahan ya, atau intinya paling enggak naik level ya. Dia pengen banget, mungkin karena di sini dia kehidupannya sudah baik, sudah mapan secara finansial, atau kehidupan dia sudah baik-baik aja gitu ya, udah bahagia dengan kehidupan dia sendiri gitu. Jadi dia di sini pengen balikan deh sama kamu, pengen menawarkan cinta lagi, pengen menawarkan pernikahan sama kamu, karena dia dilihat di sini kok aku tuh selalu keinget kamu gitu ya. Jadi apakah kamu itu belahan jiwaku? Jadi dia berpikir bahwa kamu adalah belahan jiwanya. Dan I think yes, you are a soulmate. Ya, jadi kalian itu memang
soulmate. Yes, this is your soulmate ya. Jadi bener-bener yang uh, kalian itu belahan jiwa gitu ya. Dan aku lihat di sini nih, I want to feel that way again. Dia dia pengen merasakan itu lagi dan itu akan tercapai aku rasa. Ya, jadi dia mungkin dia pengen balikan lagi sama kamu dan di sini dikonfirmasi dengan oracle-nya very soon. Oke, okay, kata kata Angel ya. Oke, okay, very soon. Tenang aja, segera akan aku buat kalian merasakan kembali perasaan itu. Karena di sini so attract to you di konfirmasi lagi dengan passion. Yes, dia masih punya passion dan mungkin di sini kamu juga sebenarnya masih punya passion sama dia, masih punya ketertarikan, daya tarik ya. Oke, tuh. Dia masih stay optimis tentang percintaan kamu dengan dia, ya. Tentang cinta dia dengan kamu, dengan hubungan ini tuh dia masih optimis bakalan bisa berhasil, bakalan bisa ada perubahan, bakalan bisa bersatu lagi, bahkan di sini menikah. Dia masih optimis bakalan bisa terjalin lagi kok hubungan ini dengan kamu kayak gitu ya, bakalan ada rekonsiliasi lagi kok gitu. Dia yakin kamu bakalan bisa menerima dia lagi, nanti aku ajak kamu nikah gitu ya. Jadi aku lihat di sini hmm, dia masih berpikir positif tentang hubungan ini bakalan bisa sukses sampai menikah ya. Oke, okay. Initiation. Ya, aku lihat di sini memang dari roh leluhur kalian itu atau mungkin angel kak, ya roh leluhur kalian itu memang udah mengikat kalian gitu loh. Ya, ini akan menjadi permulaan baru lagi, bakalan kalian itu dipersatukan lagi ya. Spirit roh ya. Kemudian inisiasi ini permulaan, jadi bakalan ada permulaan awal baru lagi. Di antara kalian bakalan dipersatukan lagi gitu ya. Memang ini tuh udah kayak takdir bagi kalian, kalian bakalan dipersatukan kembali. Ya. Oke. Okay. Bahkan sampai wedding loh. Ya, sampai wedding. Ya. Aku lihat di sini karena ini pembacaan dari si dia ya, pikiran dia. Aku lihat di sini mungkin dia energinya maskulin atau dia pria, bisa juga wanita tapi maskulin ya energinya, intinya dia energinya maskulin, strong ya, kuat. Oke, ya. Dia akan dipandu loh. Ya, dia akan dipandu dengan tarot card. Oh, yes. I think bisa jadi dia ini juga udah mengenal tarot karena di sini ada tarot cards terus guidance ya. Jadi panduan dia itu tarot. Jadi mungkin dia sering baca tarot atau udah mengerti tentang tarot ya. Atau mungkin di sini kamu udah mengerti tarot atau ya intinya kamu yang baca yang ngedengerin ini video aku ya, kalian itu diberikan guidance, diberikan petunjuk lewat tarot. Kayak gitu ya. Tarot cards kemudian guidance. Kalian ini diberikan petunjuk ya, diberikan panduan uh, untuk very soon-nya kalian akan merasakan kembali perasaan yang ingin kalian rasakan saat masih memiliki hubungan kayak kemarin itu. Ya, jadi kalian dapat pencerahan dari tarot kayak gitu ya. Intinya seperti itu. Oke, kemudian oh tuh kan I'm so attract to you. Terus passion, kemudian di sini passion lagi. Oh, benar-benar yang gairahnya sampai berapi-api. Lihat. Di sini tuh kayak malaikat yang bergairah gitu ya sama manusia. Nah, di sini tuh orang yang lagi seorang wanita kayaknya ya nih lagi nari di kobaran api gitu yang benar-benar membara gitu kan, berarti passionnya tuh sampai membara banget. Mungkin memang kalian berdua itu masih secara gairah seksual itu kalian itu masih gairah banget ya, masih passionate banget sama dia sama kamu, kamu sama dia gitu ya. Jadi kalian berdua itu masih sama-sama punya passion yang sama, masih punya gairah yang sama ya, masih punya apa namanya,
ya ketertarikan yang sama kayak gitu ya. Ya, jadi di sini kalian memang akan dilindungi oleh alam semesta ya. Eh Alam semesta untuk yakin lah ya, yakin alam semesta yang akan meresponsibility kalian, yang akan bertanggung jawab untuk membuat kalian bersatu kembali. Jadi memang udah dijamin bakalan kalian dipersatukan kembali, bahkan mungkin sampai wedding nih. Bahkan roh kalian ini bisa jadi roh um, apa namanya, roh penjaga bisa ya, roh penjaga itu bisa jadi memang roh penjaga tuh, roh dari kalian lahir tuh kalian udah punya apa sih kalau namanya, kodam ya. Ya semacam itu ya, atau bisa jadi memang roh leluhur kalian ya, itu melindungi kalian dan menjaga kalian, terus akhirnya kalian bisa dipersatukan kembali. Mungkin itu juga campur tangan dari mereka kayak gitu ya. Tapi tenang aja, memang di sini alam semesta mengizinkan kalian, alam semesta lah yang akan bertanggung jawab untuk mempersatukan kalian kembali gitu ya. Jadi makanya dari itu tunggu aja. Kalau misalnya kalian masih mengharapkan nih orang, ya udah tunggu aja. Karena aku lihat di sini memang Tuhan lah yang sedang bekerja dalam hubungan kalian. Karena di sini uh, situasinya kayaknya kalian mandek ya. Kalian mandek, stuck, nggak tahu harus berbuat apa. Situasinya tuh kayak dibuat, kayaknya kalian nggak bakalan punya cerita lagi, tapi nyatanya nggak. Itu uh, untuk menyadarkan kalian aja sih ya, menyadarkan kalian bahwa kalian harus dipisahkan, ini harus sadar gitu kenapa kalian dipisahkan, dan kalian juga harus bisa mengerti gitu ya apa yang kalian butuhkan satu sama lain. Oke, itu kan ada di Hero Pen. Oke. Atau mungkin begini, jadi tapi insting aku mengatakan lebih baik begini. Ya, begini aja deh ya. Oke, jadi aku ngambil kartu tarot yang 4 aja. Ya, kartu di tarot yang pertama ini ada Seven of Cup ya. Oke, sorry, kayaknya aku pilek, aduh. Ya. Jadi aku lihat sebenarnya dia ini banyak sekali pilihan ya. Nggak cuma kamu di hidup dia, lawan jenis yang pengen sama dia ya, pengen punya hubungan sama dia. Jadi banyak lawan jenis yang tertarik sama dia sebenarnya, dan dia ini banyak sekali pilihan, jadi nggak cuma sama kamu, nggak cuma sama kamu. Tapi aku rasa dia belum bisa move on dari kamu ya. Dia selalu kepikiran kamu. Di sini dia itu selalu mencintai kamu. Jadi kayak walaupun dia dengan orang lain, tetap pikiran, fantasi dia, apa gairah dia, itu semuanya di kamu ya, si mantan dipenuhi dengan apa, kehadiran mantan. Jadi kamu, aku rasa masih menjadi orang teristimewa di hati dia, di pikiran dia. Kamu punya tempat paling istimewa di dalam hidup dia. Jadi aku lihat di sini kamu itu kayak nggak bisa tergeser oleh siapapun. Ya walaupun di sini dia menghadirkan opsi lain, menghadirkan pasangan lain, tetap kamulah yang paling dia inginkan, paling apa namanya, pengen yang paling dia istimewakan gitu ya. Jadi aku lihat memang uh, dia ini hasratnya ya memang sama kamu, dan karena situasinya udah jadi mantan ya, mungkin juga salah satunya bukan hanya sekedar mantan, mungkin kalian berpisah dengan cara nggak baik-baik, penuh dengan pertengkaran, ada masalah berat di antara kalian. Di sini makanya dia kayak sulit untuk bisa datang segera ke kamu ya. Tapi di sini kalian dipisahkan ya, karena di sini ada responsibility, ada campur tangan Tuhan. Jadi kalian dipisahkan memang Tuhan menginginkan kalian untuk berpisah terlebih dahulu, bukan karena kalian ingin benar-benar dijauhkan, dipisahkan, bukan. Tapi kalian di sini karena di sini ada Seven of Cups ya, berarti kalian disarankan untuk coba pikir-pikir lagi, terutama dia ya, coba pikir-pikir lagi, apa sebenarnya yang kamu mau, siapa yang sebenarnya kamu mau, dan pikirkan sesuai dengan fakta, ya, fakta.
kamu maunya orang itu seperti apa, kamu maunya pasangan itu kriterianya seperti apa, faktanya di lapangan itu siapa yang sesuai dengan kriteria kamu. Jadi di sini tuh dia harus memilih sesuai dengan informasi yang dia punya gitu ya. Jadi bukan dari omongan orang-orang, bukan dari isu-isu, bukan dari perspektif orang, tapi dari perspektif kamu, gitu ya. Jadi Tuhan ingin mengajarkan dia untuk carilah pasangan yang sesuai memang keinginan kamu, sesuai dengan kriteria kamu, dan bukan dari gunjang-ganjing orang-orang. Memang sesuai dengan perspektif kamu, sesuai dengan keinginan kamu, kriteria kamu, dan sesuai dengan hati kamu. Apa informasi yang kamu punya tentang si dia, terus yang sesuai dengan keinginan kamu siapa? Kamu pilih, kamu tentukan yang mendekati yang mana, atau mungkin yang ternyata plek sama persis dengan keinginan kamu yang mana, gitu ya. Jadi Seven of Cups ngasih kamu si mantan yang menjadi orang teristimewa di hati dia, kayak gitu ya. Itulah pesannya, dia memang untuk diajarkan, coba pilih sesuai dengan keinginanmu sendiri, bukan dari perspektif orang lain, kayak gitu ya. Dan aku lihat di sini, oh, semakin dia menjauh ternyata dia semakin merasa berat, semakin dia pergi menghilang, semakin dia pergi menjauh dari kamu, dia merasa kayak tersakiti ya, merasa berat banget. Oke, lanjut ya. uh, Ten of Wands ya. Jadi aku ngelihat di sini dia itu merasa bahwa kayaknya dia tuh nggak punya waktu untuk bercinta-cintaan, beromantis-romantisan sama kamu. Kenapa di sini kayaknya dia punya tanggungan berat ya. Entah itu tentang pekerjaan, entah itu tanggung jawab tentang keluarga, sehingga dia merasa kayak ya dia waktu sama kamu kemarin tuh eh oke, kita punya hubungan, tapi aku nggak bisa beromantis-romantisan karena ada tanggung jawab yang berat yang aku pinggul. Sehingga kalau aku mau fokus juga pada percintaan, pada hubungan ini untuk romantis-romantisan itu kayak itu menjadi salah satu beban tanggung jawab berat lagi yang akan aku pinggul gitu ya, yang akan aku panggul gitu ya. Jadi menurut dia itu beban percintaan itu juga menjadi salah satu tanggung jawab yang berat untuk dia apa miliki. Makanya di sini kemarin itu dia sering nyuekin kamu, nggak ngasih komunikasi sama kamu kayak gitu ya. Dan di sini juga aku lihat sebenarnya beban hidup dia itu berat, tapi dia tuh nggak mau gitu loh minta bantuan sama kamu karena Ten of Wands ini pesannya adalah nggak masalah untuk meminta bantuan pada pasangan ya, pesannya dari Ten of Wands. Jadi aku rasa di sini dia nggak mau melibatkan kamu untuk uh, ikut campur dalam beban hidup dia kayak gitu. Sedangkan aku lihat di sini ya, pasangan dia ini atau mungkin kamu di sini ya, sebenarnya tuh ikhlas loh, ya tulus kok mau ngebantu dia. Kalau di sini dia ngomong, ngomong beban hidup dia ngapain gitu ya, apa yang bisa aku bantu gitu. Kalau dia ngomong pasti kamu itu mau kok ngebantu dia. Hanya saja dianya sendiri ini loh yang kekeh gengsi untuk minta bantuan sama kamu. Makanya kayak kamu sering dicuekin, nggak ada komunikasi, nggak ada perhatian dari dia di sini, akhirnya kamu berpikir aneh kan, berpikir yang negatif-negatif gitu. Apa nih orang memang ada yang lain? Apa nih orang memang nggak cinta sama aku? Apa nih orang memang nggak percaya sama aku gitu ya? Nggak bisa mengandalkan aku gitu ya? Jadi kamu sebagai pasangannya di sini merasa kayak nggak berguna gitu ya? Kayak kamu itu direndahkan, kamu itu kayak nggak ada manfaatnya bagi dia gitu. Jadi akhirnya di sini kalian berbeda perspektif, salah paham ya, intinya salah paham. Kemudian ya semakin besar dan dia juga tidak mengkonfirmasi apapun. Aku lihat di sini ya ya udah akhirnya ya saling menanggung penderitaan masing-masing ya. Kamu di sini secara emosional
berpikirnya bahwa ya kamu nggak berharga bagi dia, dianya juga nggak mau jujur sama kamu, ya, dia menanggung beban dia sendiri. Jadi di sini kelihatannya ya udah kalian kayak punya kehidupan masing-masing aja itu lebih baik daripada harus berdua kayak gitu ya. Oke, kemudian ada The Lovers Reverse. Ya, dan aku lihat di sini sebenarnya secara seksual tuh ya kalian bergairah banget, kalian masih punya passion satu sama lain. Hanya saja di satu pihak di sini itu ingin mempertahankan dan di pihak lain kayak nggak sanggup gitu ya, nggak sanggup untuk bisa berkomitmen, untuk memberikan suatu kepastian. Intinya dia ada masalah ketakutan dan kepercayaan untuk berkomitmen dalam hubungan kayak gitu ya. Mungkin kemarin dia memang secara finansial belum siap atau secara mental memang belum siap gitu ya. Jadi makanya di sini dia tuh memiliki hubungan sama kamu tuh kayak masih kayak iya, kayak enggak kayak gitu ya. Jadi walaupun kalian bergairah banget, tapi kayak dianya tuh memang punya masalah tersendiri yang memang belum siap untuk kamu ajak komitmen kayak gitu ya. Dan aku rasa di sini juga kalau dia sampai sekarang belum datang berarti memang dia belum belum siap mungkin secara mental. Kalau dilihatnya, aku lihat di sini sebenarnya kalau eh, sebenarnya dia udah siap, tapi kayak untuk menghadapi kami itu yang belum siap sih, ya. Karena di sini kan ada perpisahan yang aku rasa kalian berpisah nggak secara baik-baik, jadi dia butuh keberanian untuk datengin kamu lagi. Oke, jadi seperti itu ya. Walaupun kalian sekarang pisah nih ya, kalian sekarang pisah, jangan kira dia bener-bener kayak lost contact, lost apa itu dari kamu, bener-bener lost gitu loh, pergi gitu. Enggak. Secara gairah, this is your passion ya. Inilah passion kamu dan uh, passion dia juga adanya di kamu gitu. Kalian berdua sama-sama masih punya passion satu sama lain, masih punya ketertarikan, masih punya gairah seksual, masih punya gairah lah intinya ya satu sama lain. Jadi aku lihat kalau di sini dia sudah mulai berani ya, punya apa keberanian yang matang, kuat di sini, ya dia akan segera datang ya karena di sini ada the hero pen. Udah di hero pen dibantu dengan responsibility dari alam semesta. Dia juga optimis ya, optimis dengan kamu tentang cinta ini. Yes, I think ya dia akan diberikan jalan kok gitu ya. Tapi ya mungkin kalau misalkan hari ini belum datang ya mungkin memang belum hari ini gitu. Mungkin nanti tungguin aja kayak gitu. Karena di Hero Pen ini adalah dia itu udah minta bantuan sama sang pencipta. Mungkin dia udah berdoa sama sang pencipta untuk dibantu. Gimana nih caranya agar aku bisa balikan lagi sama si dia? Dianya itu kamu ya. Gimana nih berikan aku jalan, berikan aku solusi ya. The Hero Pen ya. Itu kalau dari percintaan itu kayak lewat jalur langit lah gitu ya. Mintanya itu lewat jalur langit gitu. Karena aku lihat di sini dia tuh kalau mau pakai mengandalkan situasi dan keadaan dia sendiri itu kayaknya udah nggak sanggup. Bener-bener yang stuck, nggak ada jalan, nggak ada sisa pintu yang terbuka untuk ke arah kamu gitu. Jadi ya udah jalan satu-satunya ada lewat jalur langit. Dia jadi meminta kamu, meminta jalan untuk ke kamu lagi tuh lewat jalur langit, the hero pen ya. Dan aku lihat di sini, yes, dia memang akan serius. Nanti kalau misalkan dia udah dapet jalan nih ke arah kamu, dia langsung akan mengesahkan hubungan antara kamu dengan dia. Mungkin di sini dia langsung akan ngelamar kamu atau ngajak kamu nikah. Ya, jadi di sini benar-benar dia yakin dia akan berkomitmen sama kamu. Ya, karena di Hero Pants artinya dia ingin memperbaiki hubungan, bahkan di sini dia akan mengesahkan hubungan ini. Ya, tapi di sini karena dilihatnya lewat jalur dunia sulit, jadi dia sini mengandalkan jalur langit ya. Jadi tunggu aja keputusan dari Tuhan maunya kapan dan aku lihat di sini ada nomor 5 ya Hero Pen. Berarti mungkin ya entah 5 hari, 5 minggu atau 5 bulan lagi ya. Tapi ini kalau di Hero Pen bukan waktu yang lama kok dia akan datang. Dia akan segera datang
ya. Karena di sini juga ada very soon. Jadi segera dalam waktu dekat kok ya. Dalam waktu dekat dia akan datang. Bisa jadi 5 hari lagi ya, karena di tarot tuh nggak mengenal waktu pasti ya. Karena setiap energi dari kartu tarot, energi dari orang-orang itu beda-beda. Jadi uh, ya tunggu aja gitu, entah kapan. Intinya di Hierophant ini dia akan datang dalam waktu dekat ya. Apalagi di sini ada very soon, segera datang. Jadi yakin aja, afirmasi aja dia akan segera datang. Kamu mau afirmasi berapa hari nih dia akan datang? Cobalah afirmasi, no problem ya. eh kayak kayaknya banyak gitu yang berhasil gitu dengan afirmasi. Kalau kalian memang masih mau sama dia, masih mengharapkan dia, cobalah untuk eh, lewat jalur langit juga ya, lewat jalur langit juga kalian berdoa meminta pada Sang Pencipta untuk disegerakan datangnya dia, kemudian diberikan kelancaran, kemudahan ya. Dan juga ya cobalah untuk berafirmasi. Dan untuk keputusannya kamu menerima dia lagi atau enggak, itu keputusannya aku serahkan ke kamu. Aku tidak memaksakan pembacaan aku harus kalian terima ataupun tidak kalian terima ya, karena ini ceritanya kan cerita kalian. Hanya kalian, Tuhan, dan dia yang tahu. Jadi cobalah tanya lagi ke dalam diri kalian, ke hati kalian, kalian maunya kayak mana? Kayak gitu ya. Aku di sini hanya membacakan tarot sesuai dengan apa yang terbuka di mejaku ini ya. Oke, aku rasa cukup. Dan untuk energi dari zodiaknya di sini ada Cancer, Scorpio, dan Pisces, Leo, Aries, Sagittarius. Energi paling kuat di sini ada Gemini dan Taurus. Tapi tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dengan pembacaan ini. Eh, Asal ceritanya ya sesuai dengan keadaan dari pembacaan aku ini. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku ya. Dan zodiaknya ini bisa dari zodiak kamu ataupun dia. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaanku. Oke, aku akhiri. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.